Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasda dan teman saya Umi Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Geometri dan Ruang. Di sini kami membahas tentang yang pertama yaitu pengertian geometri ruang anak usia dini, dan yang kedua aktivitas belajar sambil bermain geometri, dan yang ketiga aktivitas field trip sebagai aktivitas belajar matematika geometri, dan yang keempat game sebagai aktivitas belajar matematika anak usia dini, dan yang kelima worksheet sebagai aktivitas belajar matematika anak usia dini. Di sini yang A, pengertian geometri ruang anak usia dini. Menjelaskan bahwa mengenal bentuk geometri pada anak usia dini adalah kemampuan anak mengenal, menunjuk, menyebutkan, serta mengumpulkan benda-benda di sekitar berdasarkan bentuk geometri. Pendapat lain yang diungkapkan oleh Agung Triharso menyatakan bahwa dalam membangun konsep geometri pada anak dimulai dari mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Belajar konsep letak seperti di bawah, di atas, kanan, kiri, meletakkan dasar awal memahami geometri. B. Aktivitas belajar sambil bermain. Geometri pada anak dimulai dari mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar biasa seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Belajar konsep letak seperti di bawah, di atas, kiri, kanan, meletakkan dasar awal memahami geometri. Papan bermain, papan media daring digunakan sebagai tempat berjalannya poin permainan. Papan yang digunakan adalah papan catur berukuran 36 cm x 36 cm yang ditempelkan dengan desain papan ludo yang terdiri atas 4 sisi rumah poin yang berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Lalu pada beberapa kotak berjalan dilengkapi dengan simbol bintang. Desain papan ludo yang digunakan dicetak menggunakan kertas CTS. Baiklah, saya Umi Fadila Widiasih akan menyambungkan penjelasan dari Nur Hasda. Nah, selanjutnya C, aktivitas field trip sebagai aktivitas belajar matematika. Saiful Sagala menyatakan belajar dapat dilihat dari tidak tertekan, bebas berpendapat, tidak ngantuk, bebas mencari objek, tidak jemu, berani berpendapat, belajar sambil bermain, banyak ide santai tapi serius, dapat berkomunikasi dengan orang lain, tidak merasa canggung, belajar di alam bebas dan tidak takut. Oleh karena itu, salah satu metode yang dapat digunakan dan menjadi alternatif bagi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak kaku dan mengembangkan kreativitas. Melalui penerapan metode pembelajaran field trip, peserta didik antusias dalam belajar. Nah, peserta didik lebih kreatif dan berani dalam mengungkapkan ide dalam tulisan. Peserta didik terlihat senang dalam pelajaran matematika dengan terbukti hasil penilaian harian lebih bagus dibanding sebelum menggunakan metode field trip. Peserta didik lebih memahami materi trigonometri. Nah, dapat diuraikan bahwasannya field trip adalah model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta menumbuhkan karakter. Nah, selanjutnya yang D, game sebagai aktivitas belajar matematika anak usia dini. Pada dasarnya, user atau pemain dalam memainkan games ini harus menyelesaikan tantangan yang diberikan pada setiap level dan babak permainan. Pada setiap level permainan akan berubah tingkat kesulitannya, disesuaikan dengan semakin tingginya level permainan. Pada level 1 ini disediakan permainan yang mengharuskan user untuk memilih warna yang cocok sesuai pertanyaan yang disediakan. Pada level ini, pemain tinggal melakukan pilih warna yang sesuai. Pada level 2, pemain diharuskan menyusun gambar yang sesuai potongan yang tersedia. Level 3, pemain harus menyusun gambar yang lebih banyak daripada level 2. Pada level ini, level pemain diarahkan sedikit lebih sulit daripada level sebelumnya. Pada level 4, pemain diarahkan untuk menyusun gambar yang lebih kompleks daripada level-level sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, worksheet sebagai aktivitas belajar matematika anak usia dini. Kegiatan bermain dakon geometri berjalan dengan baik walaupun ada 3 kelompok yang masih kesulitan saat memasukkan bijian
bagian dakon geometri. Guru berkeliling dan melihat masing-masing kelompok serta memberi pengarahan pada anak ketika mengalami kesulitan dalam bermain. Setelah bermain dakon geometri, kegiatan selanjutnya adalah anak menjawab beberapa pertanyaan dari guru dan dilanjutkan dengan mengerjakan LKA yang berhubungan dengan bentuk-bentuk geometri. Setelah mengerjakan LKA, anak melanjutkan kegiatannya dengan menggambar bentuk geometri, menyusun bentuk geometri menjadi suatu benda, dan dilanjutkan dengan bercerita mengenai bentuk yang dibuat anak ketika menyusun bentuk geometri menjadi suatu benda. Saat bercerita, anak maju satu persatu di depan kelas dan anak-anak yang belum mendapat giliran maju mendengarkan cerita dari temannya. Saat kegiatan tersebut berlangsung, anak cukup antusias bermain dakon geometri dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Guru pendamping selalu mendampingi dan mengamati di setiap kegiatan yang dilakukan anak. Nah, mungkin hanya itu saja dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.